Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Saya di sini akan memaparkan 3 materi yang berhubungan dengan tugas ujian akhir semester 6 MK Farmakologi 3. Pertama adalah analgetika. Subdiskusi. Yang pertama adalah pengertian analgetika, kedua penggolongan dan contoh senyawa obat, ketiga mekanisme kerja obat, 4 efek samping, 5 interaksi obat, 6 contoh sediaan yang ada di pasaran. Pengertian. Analgetika adalah senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri secara penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid. Reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri dan melalui penghambatan pembentukan prostaglandin. Golongan obat dan contoh senyawa obat. Yang pertama itu adalah golongan analgetika opiat. Yang pertama meperidin, kedua morfin. NSAID, etodolak, asam mefenamat, antikonvulsan, gabapentin, karbamazepin, NMDA antagonis, ketamin, amantadin, antidepresan, triazodon, duloxetin, relaksan otot, baclofen, metazalon. Analgetika opiat. Yang A. Mekanisme kerja, berikatan dengan reseptor di sistem saraf pusat. Yang B. Efek samping, mual, muntah, bradikardia, depresi sistem saraf pusat, sakit kepala, konstipasi, dan lain-lain. C. Interaksi obat, hindari pemakaian bersamaan dengan penghambatan CYP3A4, SSRI, MAO, antihipertensi. D. Contoh sediaan yang beredar di pasaran. Yang pertama adalah meperidin dan morfin. Tablet meperidin 100 mg dan 50 mg, injeksi demerol solution meperidin. Morfin tablet Arimo RR, morfin supos kapsul kadian. NSAID. A. Mekanisme kerja, menurunkan aktivitas enzim siklosigenase, menurunkan sintesa prostaglandin di jaringan perifer dan sistem saraf pusat, menurunkan sensitivitas ujung syaraf dan transmisi nosiseptif pada sistem saraf pusat. Yang B adalah efek samping, gangguan gastrointestinal, gangguan metabolisme dan nutrisi, gangguan sistem saraf, gangguan kejiwaan, gangguan pernapasan, gangguan kulit dan sekutan. C. Interaksi obat, hindari pemakaian bersamaan dengan antikonvulsan, antikoagulan, antiplatelet, kortiosteroid, SSRI, ACEI, antagonis reseptor angiotensin 2. Yang D adalah contoh sediaan yang beredar di pasaran. Pertama adalah etodolak, tablet etodolak 400 mg, 500 mg, dan 600 mg, kapsul etodolak 200 mg dan 300 mg. Yang kedua adalah asam mefenamat, kapsul asam mefenamat 250 mg. Antikonvulsan. A. Mekanisme kerja, berhubungan dengan penghambatan influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal. Yang kedua adalah menurunkan ekstibalitas serat syaraf perifer yang teriritasi dan yang mengalami cedera. B. Efek samping, gangguan gastrointestinal, gangguan metabolisme dan nutrisi, gangguan darah dan sistem limfatik, gangguan kejiwaan, gangguan pernapasan, gangguan kulit dan subkutan. C. Interaksi obat, hindari pemakaian bersama dengan opioid, antasida, simetidin, fenobarbital, rifampicin, kontrasepsi hormonal. Sediaan yang beredar di pasaran. Yang pertama adalah gabapentin sirup 250 mg per 5 ml, kapsul gabapentin 100 mg, 300 mg, dan 400 mg, tablet gabapentin. Yang kedua adalah karbamazepin, suspensi karbamazepin 100 mg per 5 ml, karbamazepin kapsul 100 mg, 200 mg, dan 300 mg. NMDA antagonis. A. Mekanisme kerja, menghambat reseptor NMDA yang berperan peningkatan intensitas nyeri, pembentukan nyeri neuropati dan nyeri yang resisten terhadap opiat. 2. Memodulasi pemrosesan sensor nyeri di syaraf pusat.
Efek samping, gangguan pencernaan, gangguan sistem saraf, gangguan kejiwaan, gangguan pernapasan. C. Interaksi obat, hindari pemakaian bersama dengan antihistamin, depresan sistem saraf pusat lainnya. Inhibitor enzim CYP2D6, anestesi, halogen, MAOI, atau SSRI. NMDA antagonis yang kedua itu adalah sediaan yang beredar di pasaran. Pertama adalah ketamin, injeksi ketamin 10 mg per mili, 50 mg per mili, dan 100 mg per mili. Dua adalah amantadin kapsul 100 mg, 68,5 mg, dan 137 mg. Solution amantadin HCl 50 mg per 5 mili. Antidepresan. Mekanisme kerja antidepresan adalah menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya di syaraf tulang belakang. Aktivasi reseptor alfa adrenergik pada pasca sinap menyebabkan penekanan rasa nyeri. B. Efek samping: mual, muntah, konstipasi, diare, perilaku bunuh diri, depresi sistem saraf pusat, anemia, gagal hati. C. Interaksi obat, hindari pemakaian bersama dengan MAOI, linezolid, tramadol, NSAID, dan warfarin. Sediaan yang beredar di pasaran adalah trazodon tablet 50 mg, 100 mg, 150 mg, 300 mg. Dua adalah duloxetin kapsul 20 mg, 30 mg, 40 mg, dan 60 mg. Relaksan otot. Mekanisme kerja menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin di locus coeruleus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca sinap dan merelaksasi otot rangka. B. Efek samping: mual, muntah, sakit kepala, kantuk, gangguan GL, reaksi hipersensitivitas, dan lain-lain. C. Interaksi obat, hindari pemakaian bersama dengan alkohol, depresan sistem saraf pusat lainnya. D. Sediaan yang beredar di pasaran. Satu adalah baclofen, tablet baclofen 10 mg, 20 mg, dan 5 mg. Gablofen intrahekal. Dua adalah metazalon, tablet metazalon 400 mg dan 800 mg. Ini adalah yang kedua, materi yang kedua adalah anti Parkinson. Diskusinya tetap sama, pengertian, penggolongan dan contoh senyawa obat, mekanisme kerja obat, efek samping, interaksi obat, contoh sediaan yang ada di pasar. Pengertian: penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neurodopaminergic di area substansia nigra 70-80 mg yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala khas seperti bradykinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, muka topeng, dan hipersalivasi. Penggolongan obat dan contoh senyawa obat: levodopa, carbidopa, benterazid, agonis reseptor dopamin, bromokriptin, ropinirol, pramipezol, inhibitor COMT, entacapone, tolcapone, inhibitor MAO beta, selegilin, amantadin. Yang terakhir adalah antimuskarinik, trihexylpendil, biperiden, triperiden. Levodopa. Mekanisme kerja levodopa akan berubah menjadi dopamin, membantu mengontrol gerakan serta dapat meningkatkan kadar DA pada SN dan striatum mendekati level normal sehingga mengurangi gejala Parkinson. Efek samping adalah hipotensi, aritmia, mual, disorientasi, halusinasi, bingung. Interaksi obat pertama adalah levodopa bila diberikan bersama Pridoxin dapat menurunkan efektivitas levodopa. Kedua adalah pemberian bersamaan makanan dapat memperlambat onset levodopa. Tiga adalah pemberian bersamaan inhibitor MAO non-spesifik dapat memicu hipertensi krisis. Sediaan yang beredar di pasaran adalah contoh Levoben, tablet, dan Stalevo. Agonis reseptor dopamin. Mekanisme kerja dengan menstimulasi dopamin reseptor di substansi nigra dan efektif untuk memperlambat munculnya komplikasi motorik seperti dyskinesia,
Efek samping pertama adalah halusinasi, 2 bingung, 3 hipotensi ortostatik, 4 mual, mengantuk, dan yang terakhir adalah fenomena on atau off. Interaksi obat, hindari pemakaian bersama dengan inhibitor CYP1A2, estrogen, dan tembakau. Sediaan yang beredar di pasaran adalah contoh Repinirol, Kripsa tablet, Cifrol tablet. Inhibitor COMT. Mekanisme kerja menghambat penguraian dopamin oleh COMT menjadi metabolit non-aktif di sistem saraf pusat dan perifer. Efek samping, urin berwarna jingga atau coklat. Kedua adalah diare. Interaksi obat, hindari pemakaian bersamaan dengan trisiklik antidepresan atau obat norazepam, pineprin, serta jangan diberikan dengan senyawa yang mengandung zat besi. Sediaan yang beredar di pasaran adalah entacapone dan tolcapone. Inhibitor MAO beta adalah mekanisme kerja yang pertama adalah bekerja menghambat secara selektif enzim penguraian dopamin di sistem saraf pusat dan melindungi dopamin dari penguraian intaneuron. Efek samping adalah pertama insomnia, kedua adalah mual, nyeri perut, anoreksia, hipotensi, yang terakhir adalah konstipasi dan lain. Interaksi obat, hindari pemakaian bersama dengan golongan pethidine, inhibitor CYP1A2, serta inhibitor lain dari isoenzim sikorom. Sediaan yang beredar di pasaran adalah contoh selegilin dan rasagilin. Amantadin, mekanisme kerjanya tidak sepenuhnya dipahami, tetapi amantadin diduga mempotensiasi respon dopaminergik di susun saraf pusat seperti meningkatkan pelepasan DA, menghambat reuptake DA, dan merangsang reseptor DA. Efek samping, mual, sakit kepala, pusing, insomnia, halusinasi, disorientasi. Interaksi obat, hindari pemakaian bersamaan dengan obat seperti contrimazole dan phenylpropanolamin. Sediaan yang beredar di pasaran adalah amantadin HCl tablet. Antimuskarinik. Mekanisme kerja bekerja mengontrol tremor pada stadium awal penyakit Parkinson serta senyawa sintesisnya memblok reseptor muskarinik di sistem saraf pusat sehingga mampu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergik. Efek samping, mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, glaukoma, psikosis, dan lain-lain. Interaksi obat, hindari pemakaian bersamaan dengan SSRIs serta MAOI. Sediaan yang beredar di pasaran adalah benztropine, kongentin tablet, elixir, trihexyphenidyl. Materi selanjutnya adalah sedatif hipnotik. Diskusi masih sama, pengertian, penggolongan, mekanisme kerja obat, efek samping, interaksi obat, dan contoh sediaan yang ada di pasaran. Pengertian sedatif ansiolitik adalah senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Hipnotik, senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset dan memperpanjang durasi tidur. Penggolongan obat dan contoh senyawa obat, golongan barbiturat, phenobarbital, secobarbital, amobarbital. Golongan benzodiazepin, zolpidem, estazolam, diazepam. Agonis reseptor melatonin, tasimelteon, ramelteon. Golongan lainnya zalepion, buspiron. Golongan barbiturat, mekanisme kerjanya adalah bekerja menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel post sinaptik dan menyebabkan deaktivitas korteks cerebral. Efek samping, menghasilkan efek residual, depresi, sistem saraf pusat, gangguan mood dan psikomotor, vertigo, mual, muntah, diare, kegirangan, idiosinkrasi. Dapat timbul reaksi hipersensitivitas pada pasien yang memiliki riwayat alergi, bengkak di lokasi penyuntikan kelopak mata, bibir, dan dagu. Golongan barbiturat yang kecil adalah interaksi obat kombinasi dengan senyawa depresan sistem saraf pusat, terutama alkohol.
dapat menimbulkan depresi sistem saraf berat. Kombinasi dengan isoniazid metalfenidat inhibitor MAO dapat menimbulkan depresi sistem saraf berat juga. Dapat menurunkan kadar sejumlah obat dalam darah ketika dikombinasi dengan barbiturat. Penginduksi enzim CYP. Golongan barbiturat D, contoh sediaan yang beredar di pasaran. Pertama adalah amital sodium 0,5 gram. 2. Tablet phenobarbital. Ketiga adalah eliksir phenobarbital 20 mg per 5 ml. Kapsul sekonal sodium 100 mg. Golongan benzodiazepin. Mekanisme kerja: memperpanjang waktu tidur, memiliki efek antikonvulsan, dan digunakan pada prosedur preanestesi. Efek samping: letih, gangguan psikomotor, termasuk gangguan mengemudi, sakit kepala, pandangan kabur, vertigo, mual muntah, dan diare. C. Penggolongan benzodiazepin berdasarkan T-setengah. Benzodiazepin kerja pendek short acting: triazolam, zolpidem, zopiclone. Kedua adalah benzodiazepin kerja menengah atau intermediate acting: estazolam, temazepam. Ketiga adalah benzodiazepin kerja panjang low acting: florazepam, diazepam, kuazepam. D adalah interaksi obat. Efek dapat meningkat pada penggunaan bersama dengan sejumlah antimikroba: eritromisin, claritomycin, etraconazole. E. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: tablet zolpidem, tablet esrazolam 1 mg dan 2 mg, injeksi diazepam 5 mg per 5 ml. Golongan reseptor melatonin. Mekanisme kerja: mengurangi aktivitas saraf serta menurunkan kadar hormon dopamin pada mata. B. Efek samping: sakit kepala, ngantuk, lemas, depresi jangka pendek. C. Interaksi obat. Mengkonsumsi obat ini dengan obat penenang lain dapat meningkatkan risiko efek samping mengantuk yang kuat. D. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: tablet ramelteon 8 mg, tasimelteon, kapsul Helios 20 mg. Golongan lainnya, contoh sediaan yang beredar di pasaran: buspirone, tablet buspirone 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, dan 7,5 mg. Dua adalah zalepion, kapsul zalepion 10 mg dan 5 mg. Oke, itulah hasil dari paparan dari materi saya. Semoga berguna bagi kalian. Terima kasih telah menontonnya. Bye-bye.